Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas mengenai transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, baik itu transaksi yang mengakibatkan keluar masuknya uang maupun penurunan nilai aset. Transaksi bisnis terbagi dua, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, contohnya membayar sewa gedung. Transaksi internal adalah transaksi yang tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan, contohnya penggunaan peralatan. Semua transaksi yang terjadi di perusahaan harus dicatat dan dikumpulkan sebagai dasar untuk membuat macam-macam laporan. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi atau accounting equation adalah persamaan yang menggambarkan semua hubungan finansial yang ada di perusahaan, yaitu hubungan antara aktiva atau kekayaan dengan sumbernya berupa kewajiban dan ekuitas. Hubungan tersebut digambarkan dalam sebuah persamaan akuntansi berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, sebentar. Persamaan dasar akuntansi untuk selanjutnya agar mudah diingat akan kita singkat menjadi PDAK. Bentuk PDAK yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aktiva yaitu harta atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, misalnya uang atau kas, piutang, perlengkapan, kendaraan, dan lain-lain. Kewajiban yaitu hak kreditur yang harus dikembalikan oleh perusahaan atau utang. Ekuitas yaitu hak pemilik perusahaan atau modal. Jadi, aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan ada yang bersumber dari utang dan dari modal sendiri. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita baru saja membeli mobil seharga 25 juta rupiah. Uang yang dibayarkan 15 juta rupiah dari uang milik kita, sementara sisanya 10 juta rupiah uang hasil pinjaman. Sehingga persamaan dasar akuntansinya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. 25 juta sama dengan 10 juta ditambah 15 juta. Artinya, mobil kita senilai 25 juta rupiah bersumber dari utang sebesar 10 juta rupiah dan modal sebesar 15 juta rupiah. Sisi kiri yaitu aktiva dan sisi kanan yaitu kewajiban dan ekuitas harus berjumlah sama atau seimbang atau balance. Dalam PDAK di atas kedua sisinya sama, yaitu senilai 25 juta rupiah. Perhatikan transaksi-transaksi berikut ini. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Yoga memulai usaha jasa sebagai seorang konsultan pajak. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Yoga menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta rupiah. 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan ini sebesar 8 juta rupiah. 6 Januari dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta rupiah. 10 Januari diterima uang sebesar 10 juta rupiah atas jasa yang diberikan pada klien. 13 Januari Tuan Yoga mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 6 juta rupiah. Berdasarkan transaksi-transaksi berikut, mari kita buat PDAK-nya sampai tanggal 13 Januari. Biasanya pencatatan akuntansi per akhir bulan atau per akhir tahun. Hanya saja di sini kita akan membahas 5 transaksi saja. Persamaan dasar akuntansi dari beberapa transaksi tadi adalah sebagai berikut. Setiap transaksi merubah posisi keuangan perusahaan. Sisi kiri dan sisi kanan harus berjumlah sama. Mari kita bahas satu persatu transaksi.
Mari kita ke transaksi yang pertama. Sebelumnya kita buat dulu persamaan dasar akuntansinya. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Lalu kita lihat unsur-unsur apa saja yang muncul. Dalam transaksi-transaksi tadi, unsur yang muncul yaitu kas, perlengkapan, utang, dan modal. Transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Yoga menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta rupiah. Artinya, ada uang masuk atau kas terbentuk akibat dari penyetoran modal oleh pemilik, sehingga kas muncul sebesar 95 juta yang berasal dari setoran modal pemilik. Jadi di sisi kanan kas bertambah dan di sisi kirinya modal bertambah. Selanjutnya transaksi yang kedua. Pada tanggal 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan ini senilai 8 juta rupiah. Karena membayar sewa, uang kas perusahaan menjadi berkurang atau keluar, sehingga modal yang tertanam di perusahaan pun berkurang. Ingat bahwa sisi kiri dan sisi kanan harus berjumlah sama. Tanda kurung merupakan pengurangan. Transaksi yang ketiga. Pada tanggal 6 Januari dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta rupiah. Pembelian perlengkapan secara kredit tidak menyebabkan perusahaan mengeluarkan uang, tetapi perusahaan menjadi memiliki utang kepada pihak lain, sehingga perlengkapan bertambah dan utang bertambah sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya transaksi yang keempat. Pada tanggal 10 Januari diterima uang sebesar 10 juta rupiah atas jasa yang diberikan kepada klien. Artinya perusahaan menerima uang sebagai pendapatan sehingga kasnya bertambah, dan artinya modal telah berkembang atau bertambah sehingga kas dan modal bertambah. Transaksi selanjutnya, tanggal 13 Januari, Tuan Yoga mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 6 juta rupiah. Karena pengambilan uang oleh Tuan Yoga, maka uang kas yang ada di perusahaan berkurang. Hal tersebut berarti modal yang dimiliki Tuan Yoga juga berkurang. Kemudian kita jumlahkan semua dan hasilnya sama antara sisi kiri yaitu aktiva dan sisi kanan yaitu kewajiban dan ekuitas. Dari persamaan dasar akuntansi tersebut terlihat posisi keuangan perusahaan, bahwa harta perusahaan senilai 96 juta rupiah berasal dari utang sebesar 5 juta rupiah dan modal pemilik sebesar 91 juta rupiah. Dari PDAK tersebut juga terlihat perubahan posisi keuangan perusahaan yang diakibatkan oleh transaksi-transaksi bisnis. Pada awal pendirian, perusahaan memiliki uang atau kas sebesar 95 juta rupiah yang bersumber dari modal pemilik. Sampai pada tanggal 13 Januari, posisi keuangan berubah. Perusahaan menjadi memiliki harta berupa kas dan perlengkapan dengan total 96 juta rupiah yang bersumber dari utang sebesar 5 juta rupiah dan modal pemilik sebesar 91 juta rupiah. Kesimpulan persamaan dasar akuntansi. 1. Dampak setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan unsur-unsur dalam PDAK. 2. Kedua sisi PDAK harus sama jumlahnya. Ketiga, ekuitas atau modal bertambah sebesar investasi pemilik dan pendapatan. Ekuitas berkurang sebesar penarikan pemilik atau pripe dan beban.
Demikian penjelasan mengenai transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi. Semoga adik-adik paham ya. Semangat! Jika adik-adik ingin bertanya, boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.